Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, khususnya para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, izinkan saya mendiseminasi peraturan yang cukup masih baru, walaupun ini sudah beberapa minggu yang lalu dikeluarkan, dan barangkali Bapak Ibu belum tahu, izinkan saya ikut berkontribusi dalam mendiseminasi peraturan baru ini, yaitu keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 524 garing KPTS garing M garing 2022, ya, singkatnya adalah Kepmen PUPR nomor 524 tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan konsultansi, untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Ya, Bapak Ibu, Kepmen PUPR 524 2022 ini tentunya menjadi dasar Anda dalam menyusun kertas kerja dan harga perkiraan sendiri untuk paket jasa konsultansi konstruksi, Bapak Ibu. Ya, ini peraturannya Bapak Ibu Anda bisa download di deskripsi video nantinya ya, bahwa kita ulas secara sekilas ya, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk mendukung kompetisi global dan pembangunan infrastruktur nasional ya, serta amanah dari eh, Permen PUPR 11 2017 tentang standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka perlu ditetapkan eh, Kepmen ini ya. Kemudian kita langsung ke sini ya. Kita langsung ke bagian penetapan. Bapak Ibu, besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan jenjang jabatan ahli, pengalaman profesi yang setara atau comparable experience, dan tingkat pendidikan S1, S2, dan S3. Ya, ini susunan eh, eh, remunerasi minimal besarannya. Ya, kedua, Bapak Ibu, besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan, jadi kalau internasional berdasarkan comparable experience sama dan setara jika pendidikannya S1, S2, dan S3. Ya. Jadi tidak kalau yang seleksi internasional tidak menggunakan jenjang jabatan ahli karena jenjang jabatan ahli internasional tentunya berbeda-beda Bapak Ibu ya, tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan adalah comparable experience and eh, tingkat pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3-nya ya. Kemudian besar remunerasi tenaga kerja konstruksi asing ya. Kalau tadi ini eh, keputusan 1 dan 2 ini adalah tenaga kerja konstruksi nasional ya. 1 dan 2 tenaga kerja konstruksi nasional, satunya untuk ikut seleksi nasional, satunya untuk ikut seleksi internasional ya. Itu eh, kalau yang ketiga ini adalah tenaga kerja konstruksi asing, eh, konstruksi asing ya pada jenjang jabatan disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan sama dengan yang nomor 2 tadi, comparable experience dan tingkat pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3-nya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi nanti akan ada tiga kelompok ya, tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional yang ikut seleksi nasional. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja konstruksi nasional yang ikut seleksi internasional. Jadi kalau Anda para konsultan konstruksi yang mau ikut seleksi nasional, nah, maka Anda bisa menghargai diri Anda berdasarkan tabel yang ada di sini nanti. Kalau yang ketiga ini adalah khusus tenaga kerja konstruksi asing, ya. Gitu. Kemudian keputusan nomor 4 adalah besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dan tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional dan seleksi internasional berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke,
Besaran remunerasi kelima, besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional, khusus seleksi nasional untuk provinsi DKI Jakarta tercantum dalam lampiran satu, ya. Khusus DKI Jakarta tercantum dalam lampiran satu. Ini sama kayak perhitungan di Inkindo ya. Cuma ini jadi ada patokannya yaitu DKI Jakarta di lampiran satu. Nah, sedangkan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi eh, untuk dalam rangka seleksi internasional untuk provinsi DKI Jakarta ada di lampiran tabel 2, ya. Ketujuh, besaran remunerasi minimal tenaga kerja asing, ya, pada jenjang jabatan disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional ataupun seleksi internasional untuk DKI Jakarta ada di lampiran tabel 3. Jadi sekali lagi lampiran satu ini adalah semuanya DKI ya, 1, 2, 3 patokannya DKI, hanya saja satu ini tenaga kerja konstruksi nasional, yang kedua tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan tenaga ahli untuk seleksi internasional, ya. Kemudian yang ketiga adalah tenaga konstruksi asing. Ya, bisa dibedakan ya. Ya lagi, kalau yang tabel satu ya semuanya DKI ya. Tabel semuanya di khusus DKI ini menjadi patokan ya. Tabel satu ini untuk tenaga kerja konstruksi nasional yang ikut seleksi nasional. Kalau yang tabel 2 untuk tenaga kerja konstruksi nasional yang ikut seleksi internasional, kalau yang tabel 3 untuk tenaga kerja konstruksi asing. Ya, jadi selalu tiga kelompok gitu ya. Kelompok satu dan kelompok 2 adalah tenaga kerja konstruksi nasional, hanya saja yang satu adalah untuk ikut seleksi nasional, satunya untuk ikut seleksi internasional. Sedangkan kalau yang kelompok yang ketiga adalah tenaga kerja konstruksi asing. Ya. Kemudian besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dan asing pada jenjang jabatan ahli untuk provinsi lainnya dihitung dengan mengalihkan besaran remunerasi DKI sebagian tercantum tadi dengan indeks standar remunerasi minimal per provinsi sebagaimana tercantum di lampiran 4. Jadi lampiran 4 ini adalah indeks pengalinya, tinggal dikalikan saja apa yang ada di lampiran tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 tadi. Ya, seperti perhitungan di Inkindo ya, sama. Oke. Kemudian perlu diperhatikan lagi keputusan yang nomor 9 ini. Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli yaitu sebesar minimal 30% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap dan 50% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap. Ya, jadi itu ya upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha, ya. Itu Bapak Ibu ya untuk tenaga kerja konstruksi nasional itu adalah 30% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap. Kalau yang tidak tetapnya adalah sebesar 50% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap. Ya, nanti ada penjelasan, ada contoh-contohnya, insya Allah akan memudahkan untuk kita memahami angka-angka ini ya. Kemudian keputusan nomor 10 dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak ya lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha sebagaimana dimaksud di keputusan nomor 9 tadi mengacu pada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak alias ora opo-opo tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau remunerasi lebih besar ya wis gak apa-apa. Jadi yang dipakai adalah apa yang tercantum dalam kontrak itu ya. Kemudian pada saat keputusan menteri ini berlaku maka Kepmen PUPR 897 yang sudah bertahan 5 tahun ya, sudah bertahan 5 tahun ya, tahun Kepmen 897 2017 yang selama ini kita gunakan sebagai dasar penyusunan HPS untuk jasa konsultan konstruksi, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, jadi Kepmen ini berlaku mulai tanggal ditetapkan di tanggal 27 Mei 2022. Ini pas ulang tahun saya ya. Gitu Bapak Ibu ya. Itu ini banyak yang bertanya, "Pak, ini Kepmen hanya untuk lingkup Kementerian PUPR doang kah?" Oh, tidak Bapak Ibu ya. Kepmen ini berlaku nasional ya. Ya, kan katanya PUPR nggak bikin peraturan PBJ lagi. Ini kan bukan peraturan PBJ Bapak Ibu ya. Ini adalah peraturan pendukung pengadaan barang jasa.
tetap konsisten bahwa peraturan PBJ tetap dibikin sama LKPP, peraturan tentang pemilihan penyedianya, pengelolaan kontrak tetap. Nah, ini kan eh, Capman ini kan bukan mengatur PBJ-nya, ini mengatur besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi ya, di jenjang jabatan ahli ya, jenjang jabatan ahli ya yang diatur. Dan yang diatur di sini ada jenjang jabatan ahli saja ya. Nah, pertanyaan Pak, kalau yang pelaksana ya, kemudian yang mandor tukang ya tidak diatur di sini. Ini ada jenjang jabatan ahli khususnya untuk jasa konsultan konstruksi. Lagian ini kan untuk jasa konsultan konstruksi. Jadi semoga teman-teman tidak salah memilah-milah ya, mengkapling ini kaplingnya adalah kapling Capman ke PUPR ini adalah untuk menggantikan Capman PUPR 897 yang umurnya sudah hampir 5 tahun ya, digantikan dengan Capman yang baru karena sudah zaman berubah. Tentunya masa tarifnya tetap sama terus kan ya, mestinya berubah juga. Oke, jadi ini kemudian ini seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu tabel 1 ya. Ini tabel 1 adalah besaran remunerasi minimal tahun 2022 tenaga kerja konstruksi nasional yang ikut seleksi nasional. Ya, yang ikut seleksi nasional. Jadi seperti ini Bapak Ibu dimulai dari ahli muda ya sama ya, dimulai dari ahli muda tidak ada ahli pertama ya, dimulai dari ahli muda yang ikut seleksi nasional di sini eh, cara membacanya semoga Bapak Ibu tidak di sini ada contoh cara membacanya. Kita baca sama-sama nih ya. Ini ada bintang-bintangnya dijelaskan di sini ya, comparable experience. Ini ya. Itu referensi besaran remunerasi minimal tahun 2022, benchmarknya adalah DKI Jakarta dengan indeks 1000. Ya, seperti itu. Kemudian bintang 2 ini adalah S1, S2, S3. Kita lihat penjelasannya di sini, Bapak Ibu. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti eh, Perpres 8 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Gitu ya catatannya untuk S1, S2 dan S3-nya ini. Nah, ini ada catatan di bawahnya seleksi nasional merupakan pemilihan penyedia yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh badan usaha jasa konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia. Clear ya, tidak ada ambigu kalimat di sini. Kita lihat contoh penggunaannya di sini ya. Supaya Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu sudah terbiasa, Mas sudah tahu yang ini kita anggap kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya cara membacanya ini ya. Ini contoh penggunaan, saya tidak menggunakan contoh yang lain, cukup ada di sini ya. Dalam KAK, pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personel tenaga ahli SKA ahli muda. Contohnya gitu ya, SKA ahli muda. Pendidikannya S1, pengalamannya pengalaman pengalamannya adalah 9 tahun. Gitu misalkan. Maka kita lihat besaran remunerasi minimalnya apabila lokasi proyeknya itu di DKI Jakarta adalah kita lihat angka 32 jutanya ada di mana ya. Sekali lagi SKA muda pendidikan S1 9 tahun. Kita lihat SKA muda kita sini lihat seperti ini ya. SKA muda lihat yang di sini SKA muda pendidikannya S1 berarti lihat yang kolom sini 9 tahun. Nah, ini ya 32 juta. Pak, kalau butuh pengalamannya hanya 5 tahun berarti 27 juta 25.750.000 per bulan ya. Begitu. Kalau yang ternyata itu butuhnya ahli media, Pak. Oke. Kalau butuhnya apa namanya? Ahli media ya, kalau butuhnya ahli media maka lihatnya di sini ya. Ya, kalau ahli apa? Kalau ahli utama lihatnya di sini. Ya, jadi kolomnya ini jangan salah pilih ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ahli muda lihatnya yang kolom paling kanan ini, yang angka pengalaman ya. Jadi pengalaman ini ada 3 kolom ya. Ahli muda ini yang paling kanan seperti ini. Kalau 9 tahun berarti 32 juta seperti ini. Kalau butuhnya ahli media 3 tahun, berarti ahli media di sini lihat yang kolom yang tengah 24 juta 250. Kalau S1, kalau S2 32 juta 250. Gitu ya. Kalau butuhnya ahli utama dulu 3 tahun misalkan. 3 tahun berarti lihat yang sini ya. Ahli utama 3 tahun lihat yang sini. Misalkan butuhnya S3, ahli utama S3 pula. Wah keren ya. Ya, bayarannya berarti 48 juta 250 per bulan. Oke. Itu ya cara membacanya seperti itu ya. Saya kira tidak sulit. Kita lihat lagi contoh yang lain lagi nih. Butuhnya di KAK itu butuhnya adalah
SK ahli utama S2 10 tahun. Berarti berapa? SK ahli utama S2 10 tahun. SK ahli utama berarti lihat yang paling kiri ya. S2 berarti yang kolom yang S2 ini 10 tahun. Nah, ini ya 53 juta. Ya, gini ya. 53 juta benar nggak nih 53 juta? Benar ya, 53 juta. Gitu ya cara membacanya. Jadi tabel satu sekali lagi tabel satu adalah untuk seleksi nasional ya, tenaga kerja konstruksi nasional. Oke, tabel 2 ini untuk tenaga kerja konstruksi nasional yang pengen ikut seleksi internasional ya. Di sini ada keterangannya di sini penyetaraan tentang ini. Seleksi internasional merupakan pemilihan penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Jadi contohnya kalau misalkan Bapak Ibu ada pinjaman hibah luar negeri dari suatu negara, misalkan salah satu proyeknya adalah proyek jasa konsultansi, maka akan dilakukan yang namanya seleksi internasional. Nah, di situ Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga kerja konstruksi, Anda bisa ikut di sini, ya. Anda bisa ikut di sini, ya, sebagai apa namanya, sebagai peserta dalam melakukan ikut seleksi, ya, seperti itu. Kalau itu seleksi internasional, ya, kalau itu seleksi internasional menggunakan tabel 2 ini. Saran saya menggunakan tabel 2 ya, bukan tabel 3. Kalau Anda pakai tabel 3 berarti itu sama dengan berarti peminjamnya ingin jasa konsultannya itu dari asing, tidak tidak dari Indonesia. Ya, kalau dari boleh asing, boleh Indonesia, maka yang digunakan adalah tabel 2 ini ya. Kalau seleksi internasional yang pesertanya menurut lendernya ya, menurut lendernya itu boleh nasional, boleh asing, berarti tabel 2 ini yang digunakan ya. Contoh penggunaannya sama kayak tadi. Contohnya ini ya. Contohnya di KAK maunya adalah tenaga ahli berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja 9 tahun. Maka ya sudah gampang. Pengalamannya 9 tahun kan ini S1 sudah ini ya 83 juta 500 benar ya. Nih S2 10 tahun ya lihat 10 tahun S2 114 juta. Wah keren ya banyak ya. Iri saya ya Bapak Ibu ya. Ya itulah Bapak Ibu ya sama juga seleksi nasional. Anda Bapak Ibu kalau ada proyek-proyek hibah, pinjaman atau BLUD, BLU ya atau KPBU ya, ini digunakan untuk seluruh apapun Bapak Ibu ya, referensi ini bisa digunakan ya. Kayak ini. Kalau ini khusus tenaga kerja asing. Jadi kalau misalkan lendernya ya pinginnya ini tidak boleh ada tenaga yang ikut nggak boleh tenaga konsultan yang dari Indonesia tidak boleh ikut ya. Nah, bahkan itu harus dari negara lendernya misalkan. Nah, maka yang digunakan referensinya bisa menggunakan ini ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Ya, misalkan ini S1 9 tahun, maka wah keren ya. 9 tahun S1 239 juta. Gitu ya. Itu merencanakannya seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau tabel 4 seperti yang tadi Bapak Ibu penjelasannya ini adalah indeksnya. Ya tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan tadi kan kalau Jakarta kan 1 koma ya, 1 koma ya. Satu satu ya, berarti tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan. Jadi kalau misalkan ini proyeknya itu ada di Aceh misalnya, berarti apa namanya 1,117 dikalikan dikali satu dikalikan tarifnya itu tadi. Jadi lebih apa namanya lebih mahal sedikit ya Aceh ya, lebih mahal sedikit. Kalau yang 0,0, itu berarti lebih murah. Kepulauan Riau lebih mahal sedikit, Kepulauan Riau ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita contohkan menggunakan tabel yang satu misalkan ada proyek internasional pinjaman dan pesertanya boleh nasional boleh asing berarti menggunakan tabel 2 ya. Nah, tabel 2. Nah, berarti 1,117 kita buka kalkulatornya ya. 1,117 ya dikali satu langsung ya dikalikan dengan ya, tarifnya berapa tadi? Yang kita menggunakan contoh yang tabel 2 tadi ya. Tabel 2 kan ini ya, tabel 2. Ini tabel 2 langsung contohnya yang ini saja ya. 83.500
ya kali 83.500. Ya, jadi 93.269.500. Jadi kalau itu lokasi di Jakarta bayarannya 83.500, tapi kalau itu proyeknya di Aceh, kalau itu untuk seleksi internasional menjadi 93.269.500. Itu ya. Ya, ini cara membaca menggunakan Capman ini Bapak Ibu ya sebagai dasar ya. Di sini ada contohnya ini ya. Ini ada contohnya ini. Indeks standar remunerasi minimal Provinsi Sumatera Barat 0,915. Ya, ini dia 0,915 ini ya Sumatera Barat di atas ya. Ya 0,915. Nah, ini ya. Kemudian besaran remunerasi DKI untuk pengalaman 5 tahun SK ahli muda itu 25.750. Maka ya sudah gampang tinggal dikalikan saja dua-duanya ini menjadi 23.561.250. Ya dibulatkan saja jadi 23.500. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bayarannya satuannya adalah tetap semuanya bulan ya, satunya bulan, asumsi penghitungan yang ada di sini. Itulah Bapak Ibu diseminasi keputusan Menteri PUPR nomor 524 KPTSM tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi yang mutlak Anda harus gunakan Bapak Ibu mulai berlaku tanggal 27 Mei 2022. Oke, jangan diabaikan karena ini sudah berlaku dan semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya Mulur.